Dalam hukum pidana Islam, istilah terorisme sebagaimana dikenal dalam hukum modern tidak ditemukan secara eksplisit. Namun demikian, fikih kontemporer menegaskan bahwa substansi dan tindak pidana terorisme memiliki pandangan yang jelas dalam konsep al-hirabah atau perampokan bersenjata dan teror, serta dalam kondisi tertentu dapat pula dikaitkan dengan ifsad fi al-ard atau membuat kerusakan di muka bumi. Terorisme dalam perspektif Islam dipahami sebagai perbuatan kekerasan yang dilakukan secara terorganisir dengan tujuan menimbulkan rasa takut, mengancam keselamatan jiwa, merusak fasilitas umum, dan mengguncang stabilitas keamanan masyarakat maupun negara. Fikih kontemporer menegaskan bahwa tindakan terorisme bertentangan dengan fundamental prinsip-prinsip dasar syariat Islam, yang dimana menjunjung tinggi perlindungan jiwa manusia, keamanan publik, serta penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, tidak ada legitimasi agama bagi tindakan teror yang mengatasnamakan jihad, dakwah, atau penegakan agama, ataupun sebagainya. Nah, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi sepakat bahwa terorisme merupakan kejahatan berat yang haram dan tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Nah, tindak pidana terorisme umumnya dikualifikasikan sebagai jarima al-hirabah. Hal ini karena unsur-unsur terorisme sejalan dengan karakteristik hirabah, yaitu adanya penggunaan kekerasan, penebaran rasa takut secara luas, pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah, serta perusakan harta dan fasilitas publik. Al-Quran secara tegas mengecam perbuatan semacam ini dalam surat Al-Maidah ayat 33 yang menjadi dasar normatif penetapan hukuman bagi pelaku hirabah. Nah, selain hirabah sendiri, fikih kontemporer juga mengaitkan terorisme dengan konsep ifsad fil ard, yaitu perbuatan yang menimbulkan kerusakan besar dan sistemik di dalam muka bumi ini. Terorisme tidak hanya merusak fisik dan infrastruktur, tetapi juga merusak tatanan sosial, menimbulkan trauma psikologis, dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pelaku terorisme dipandang telah melampaui batas kejahatan individual dan masuk dalam kategori kejahatan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Nah, dalam fikih kontemporer juga menolak keras klaim bahwa terorisme merupakan bagian dari jihad. Jihad dalam Islam itu memiliki syarat-syarat ketat, antara lain harus berada di bawah otoritas pemerintah yang sah, bertujuan menegakkan keadilan, dan tidak boleh menyasar ke perempuan dan anak-anak serta orang tua ataupun masyarakat sipil juga. Nah, di dalam terorisme itu menyasar warga sipil, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, itu semua jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dari jihad. Dan karena itu terorisme dihukumi haram. Dari aspek pemidanaan, fikih kontemporer memandang bahwa hukuman terhadap pelaku terorisme harus bersifat tegas dan proporsional dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Dalam hal terorisme dikategorikan sebagai hirabah. Hukuman yang dapat dijatuhkan termasuk hukuman mati, penyaliban, pemotongan tangan atau juga kaki secara bersilang, atau pengasingan dari negara itu, sebagaimana diatur dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan tadi dalam surat Al-Maidah ayat 33. Namun apabila perbuatan terorisme belum mencapai unsur hirabah secara sempurna, negara dapat menjatuhkan hukuman seperti takzir, yaitu contohnya seperti penjara, pembatasan hak dari pelaku itu sendiri, atau sanksi yang lain yang bertujuan melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan serupa. Fikih kontemporer juga menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam penanggulangan terorisme.
Selain penegakan hukum, negara berkewajiban mengatasi faktor-faktor penyebab dari terorisme, seperti pemahaman keagamaan yang menyimpang, ketidakadilan sosial, dan bentuk upaya untuk menstabilkan ekonomi. Dengan demikian, tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam menurut fikih kontemporer itu dipahami sebagai kejahatan yang serius, karena secara langsung mengancam tujuan utama syariat Islam atau maqasid syariah, khususnya perlindungan terhadap jiwa manusia, keamanan publik, dan ketertiban sosial. Terorisme tidak hanya menimbulkan korban fisik berupa hilangnya nyawa dan hancurnya harta benda, tetapi juga menyebabkan dampak psikologis dan sosial yang sangat luas, seperti trauma, terus ada juga rasa takut berkepanjangan, serta rusaknya kepercayaan antar anggota masyarakat. Nah, di sisi lain, fikih kontemporer tidak memandang penanggulangan terorisme hanya sebagai persoalan pemidanaan. Upaya dari represif harus diimbangi dengan langkah-langkah preventif dan kolektif yang menyentuh akar permasalahan untuk memecahkan permasalahan dari terorisme itu. Nah, pemahaman keagamaan yang ekstrim dan tekstual, terus ada juga ketimpangan sosial, serta ketidakadilan struktur seringkali menjadi faktor pendorong munculnya radikalisme dan juga terorisme. Oleh karena itu, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama. Jadi, negara dan masyarakat itu harus saling melengkapi bersama untuk menghadirkan pendidikan keagamaan yang dimana pendidikan agama itu bisa melahirkan orang yang tidak memiliki paham radikal atau terorisme, serta dapat memperkuat dialog antar umat dan juga menciptakan keadilan sosial sebagai bagian dari strategi pencegahan jangka panjang. Nah, dalam konteks negara modern, termasuk negara yang berpendudukan mayoritas muslim, fikih kontemporer memberikan legitimasi penuh kepada negara untuk menetapkan regulasi dan kebijakan anti terorisme demi menjaga keamanan nasional. Nah, kebijakan tersebut dipandang sejalan dengan prinsip siasah syariah selama bertujuan untuk kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari syariat Islam. Dengan demikian, hukum pidana Islam bersifat adaptif dan relevan dalam merespon tantangan kejahatan terorisme yang terus berkembang belakangan ini. Karena tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam dipandang sebagai kejahatan yang serius yang bertentangan dengan prinsip dasar syariat, karena terorisme itu dikualifikasikan sebagai hirobah dan ifsad fil ard dengan konsekuensi hukum yang berat, sekaligus menegaskan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi perdamaian, keadilan, dan perlindungan terhadap kehidupan manusia. Maka dari itu, dari penjelasan berikutnya yang dalam konteks negara modern, ya itu fikih kontemporer melonggarkan lah bagaimana kebijakan yang akan ditempuh dari negara-negara modern tersebut untuk mencegah adanya terorisme, dan sampai akhirnya dapat ditegaskan bahwa hukum pidana Islam melalui fikih kontemporer ini menempatkan perlindungan jiwa, keamanan, dan persatuan umat sebagai prioritas utama. Fikih kontemporer juga menunjukkan bahwa Islam pada akhirnya adalah agama yang menjunjung tinggi perdamaian itu, serta tidak suka adanya jihad yang terorisme yang mengatasnamakan jihad atau itu, karena Islam sendiri itu cinta perdamaian serta keadilan untuk setiap manusia.